Baik, kita mulai kuliah kita P12. Nama mata kuliah kita adalah Introduction to Information Technology and E-commerce. Jadi, bagaimana mengenalkan teknologi informasi. Nah, diharapkan kita dapat menyebutkan komponen dasar dan contoh pemanfaatan komputer. Karena jurusan kita adalah jurusan bisnis, maka otomatis kalau Anda ingin bekerja di perusahaan atau membuka bisnis, itu komputer itu mampu melakukan efisiensi terhadap pekerjaan. Sehingga yang mestinya dilaksanakan oleh 10 orang bisa dilaksanakan oleh 1 orang. Gitu. Nah, di sini outline materinya adalah komponen of komputer. Diharapkan Anda mampu menyebutkan komponen apa saja dalam komputer, kemudian kenapa komputer itu begitu powerful, kemudian kategorisasi komputer dan computer application. Nah, di sini a world of computer. What is computer literacy? Knowledge and understanding of computers and their uses. Jadi diharapkan kita mampu memahami penggunaan komputer. Karena saat ini komputer itu sudah ada di mana-mana. Ya. Nah, apa arti komputer? Komputer itu berasal dari kata compute. Compute itu artinya adalah menghitung. Pada awalnya komputer itu digunakan sebagai media untuk menghitung. Ya. Electronic device operating under the control of instruction stored in its own memory. Nah, jadi komputer itu adalah alat elektronik yang dioperasikan di bawah pengendalian. Jadi ada yang mengendalikan dan disimpan, ya, yang disebut sebagai memori. Memori itu adalah alat untuk menyimpan data. Nah, fungsi komputer itu ada 3 poin. Ya. Di sini, yang pertama, komputer untuk menerima data. Raw fact, figures, and symbol. Data dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk fact, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk, ya pokoknya data, kemudian bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk simbol. Kemudian proses data into information. Komputer dapat melakukan processing, dapat menghitung, dapat melakukan analisa, dan lain sebagainya. Data that is organized, meaningful, and useful. Sehingga data itu dapat diorganisasi dan memberikan arti. Jadi Anda melihat sebuah kecelakaan, kemudian Anda foto, kemudian dari hasil foto itu Anda buat laporan. Itulah yang disebut dengan informasi. Sesuatu yang Anda lihat di jalan, orang kecelakaan, jatuh, dan lain sebagainya, itu adalah data. Atau yang disebut dengan data mentah. Kemudian Anda bisa bercerita segala macam. Ya, seperti Andrea Hirata. Andrea Hirata kan sederhana ceritanya. Dia menceritakan tentang orang kompetisi catur di kelurahan di Belitung. Itu kan sederhana, tetapi sama dia dibahas itu satu persatu sehingga menarik. Itulah yang disebut dengan informasi. Jadi ada meaningnya. Kemudian ada yang disebut dengan produces and stores result. Setelah data itu diproses, maka hasilnya disimpan. Kenapa disimpan? Supaya nanti bisa dipakai lagi di kemudian hari. Nah, kalau Anda mendengar kata komputer, what is the information processing cycle? Komputer itu ada 5 inti ya. Kalau Anda ingin mendengarkan. Komputer itu adalah input, process, output, storage, and communication. Jadi komputer itu adalah alat untuk menginput. Pada saat Anda ngetik di handphone, itu input. Ya. Kemudian pada saat Anda klik send, itu proses. Pada saat Anda buka di handphone, kemudian Anda ingin melihat foto Anda 3 hari yang lalu, foto yang Anda lihat itu adalah output. Kenapa foto itu bisa dilihat padahal sudah 5 hari yang lalu? Karena foto itu disimpan di dalam storage, di dalam penyimpanan. Kemudian Anda buka handphone Anda pencet nomor telepon teman, bisa ngobrol. Itu namanya communication. Bisa WhatsApp. Itu namanya communication. Jadi komputer itu, ingat ada 5 ya. Input, process, output, storage, and communication.
Itu yang disebut dengan processing cycle. Nah, komputer itu ada apa saja? The components of computer. What is an input device? Ada yang disebut dengan alat input. Di dalam komputer itu ada dua, ada hardware, ada software. Hard itu perangkat keras yang bisa Anda sentuh, ya, bisa dipegang. Soft perangkat lunak yang tidak bisa dipegang. Ya. Nah, di sini nanti saya akan mengenalkan sedikit karena alat input. Nah, alat komponen komputer itu ada yang namanya speaker, monitor, central processing unit, ya, ada keyboard, ini ada scanner, ada flash disk, ada printer, ada mikrofon, ada digital camera. Nah, ini system unit. Box-like case containing electronic components used to process data. Jadi ini adalah untuk memproses data. Nah, jadi ada yang namanya sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari komponen antara satu yang terkait antara satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan. Ya. Jadi di komputer itu adalah sistem. Kenapa? Ada keyboard, ada mouse, segala macam itu dalam satu sistem. Tujuannya ya 5 tadi, input, process, output, storage, communication, untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Why is a computer so powerful? Kenapa komputer begitu powerful? What makes a computer powerful? First, storage, karena dia bisa menyimpan. Kapanpun Anda butuhkan, Anda bisa panggil lagi. Kemudian yang kedua, reliability and consistency. Komputer itu konsisten. Kalau misalkan Anda ketemu lampu merah, kalau hijau dia jalan, kalau merah dia berhenti, itu komputer. Kalau orang kan nggak konsisten, kadang-kadang merah dia jalan, hijau udah pasti jalan. Bisa jadi jalan ke depan, jalan mundur gitu kan. Kalau orang kan gitu. Makanya komputer itu cuma dua, positif, negatif. Kalau orang banyak, ribuan alternatif. Kemudian reliability and consistency. Speed, dia punya kecepatan, akurasi, dia punya akurat, dan dia mampu berkomunikasi. Nah, sekarang udah zaman canggih. Networks, ada jaringan. And the internet, ada international network. What is network? Collection of computers and devices connected together. Jadi network itu adalah komputer yang tersambung antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada communications device. Itu ada enable connection between computers. Nah, one type is a modem. Makanya di dalam komputer itu ada yang namanya modem. Modem itu singkatan dari modulator, demodulator. Nanti saya jelaskan apa fungsi modem. Kemudian ini ada communication device, alat komunikasi, namanya modem. Ya. Kemudian ada communication media, orang bisa berkomunikasi lewat media kabel. Kalau dulu kan semua pakai kabel. Ya. Ada sekarang orang pakai jaringan telepon, ada pakai seluler radio, ada pakai satelit. Sekarang udah pakai satelit semua. Sekarang wireless semua. Nah, itu communication media. Jadi semua nggak pakai kabel. Ya. Nah, di sini ada networks and the internet. What are the reasons to network? Kenapa kita harus punya punya jaringan? The goals is to share. Kita ingin berbagi. Berbagi apa? Resources, berbagi sumber daya. Sumber daya itu apa ya? Ya, berbagi sumber daya, berbagi modal, berbagi info. Ya. Kemudian hardware devices, kita ingin berbagi. Kemudian software programs. Saya sekarang lagi mengembangkan kursus bahasa Korea dan bahasa Mandarin jarak jauh. Yang satu gurunya ada di Korea, yang satu gurunya ada di Guangzhou. Tapi muridnya ada di mana-mana. Di Hong Kong bisa belajar. Nah, gurunya yang ada di Korea, muridnya ada di sini. Saya pakai software
yang namanya ini iMeet. Ada software. Nah, ini softwarenya, iMeet. Software ini dikembangkan oleh IBM. Jadi dengan menggunakan software ini, guru bisa langsung ketemu muridnya walaupun muridnya tersebar di mana-mana. Nah, jadi nggak perlu lagi datang ke sekolah mestinya. Nah, kapasitasnya bisa menampung sampai 100 orang murid. Hebatnya software ini, kalau apa tuh namanya, Skype itu kan hanya satu ketemu satu, ya. Kalau ini bisa satu ketemu 100. Jadi gurunya bisa melihat 100 orang muridnya, tetapi muridnya juga bisa melihat gurunya dan bisa langsung bertanya real time di situ. Nah, ini software yang biasa digunakan untuk komunikasi tersebut. Jadi software iMeet namanya. Nah, kita lanjutkan. Data, dia berbagi data. Dulu waktu pemilu, saya ngirim data ke KPU dari Hong Kong pakai share. Bayangkan data sebanyak itu kalau di print, jumlah penduduk Hong Kong itu kan orang Indonesia 150.000. Bayangkan kalau kita disuruh ngeprint itu satu lemari, ya, satu lemari harus kita kirim ke KPU. Sekarang nggak perlu, dia pakai ada rapid share. Sekarang banyak lah, ada Google Share, masukkan ke dalam itu kemudian di share ke Jakarta. Itu data. Sekarang nggak. Kalau mungkin kalau pemilu zaman dulu repot. Orang yang ikut pemilu di Korea Utara harus ke Indonesia kan, harus ngirim datanya. Apalagi harus dikawal, wah, ongkosnya besar. Nah, itu kemudian information, ya, kita sekarang suka berbagi information, suka apa ya, berbagi keceriaan, kayak ada program Dubmesh gitu kan. Ya, orang itu berbagi itu information. Intinya to save time and money. Anda berbagi itu untuk menghemat waktu. Dulu kita SMS kan pakai biaya, sekarang dengan ada WhatsApp, nah, orang paling Anda hanya bayar internet saja. Kebayang dulu sebelum ada WhatsApp kan itu SMS, orang juga jarang SMS. Sekarang di negara manapun bisa SMS. Makanya saya ada kelompok namanya PPLN, Panitia Pemilu Luar Negeri. Itu rame itu. Jadi kita bisa berteman sama yang di Jepang, sama yang di Thailand, yang di Malaysia. Dan kapanpun kita bisa WhatsApp, bisa berkirim data. Nah, itu information. Kemudian, networks and the internet. What is server? Apa itu server? Serve itu kan artinya untuk melayani. Ya. Jadi ada komputer yang tugasnya untuk melayani komputer lain. Manages the resources on a network. Jadi dia memanage sumber daya yang ada di dalam jaringan. Kenapa? Karena kan kita terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan adanya server, itu semua bisa dilayani. Anda bayangkan pengguna Facebook sekian juta orang, servernya segede apa? Gak usah jauh-jauh lah, satu orang nyimpen berapa ribu foto di dalam. Kalikan sejuta. Makanya si Facebook punya lahan sekian puluh hektar di Amerika sana sebagai tempat untuk menyimpan server. Bayangkan segede apa servernya. Dulu saya menyimpan foto saja pakai flash disk yang segede gini. Ini kapasitasnya adalah 1 terabyte. 1 terabyte. Facebook lebih gila lagi. Dia mampu menyimpan video, menyimpan share informasi udah jelas, kemudian foto. Satu orang itu bisa 1 terabyte, apalagi yang gila sharing gitu kan. 3 menit selfie taruh. Nah, bayangkan gitu, sedunia segede apa servernya gitu, yang untuk menyimpan data. Nah, itu fungsi server. Client access to resources of the server. Nah, makanya dia
internet, worldwide connection